Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuriska Faridatul Husna. Saya dari Offering C Pendidikan Fisika 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai gelombang elektromagnetik untuk mata kuliah Fisika Dasar 3. Untuk gelombang elektromagnetik sendiri akan dibagi menjadi beberapa bab. Di antaranya adalah yang pertama, perpindahan arus dan bentuk umum dari hukum Ampere. Dan yang kedua ada persamaan Maxwell dan penemuan Hertz. Dan yang ketiga ada bidang gelombang elektromagnetik. Dan yang keempat ada energi yang dibawa oleh gelombang elektromagnetik. Yang kelima ada momentum dan radiasi tekanan. Yang keenam ada produksi gelombang elektromagnetik oleh sebuah antena. Dan yang ketujuh ada spektrum gelombang elektromagnetik. Dan yang terakhir ada aplikasi dari gelombang elektromagnetik. Oke, jadi apa sih gelombang elektromagnetik itu? Jadi gelombang elektromagnetik itu adalah gelombang yang membawa muatan energi listrik dan magnet. Dan gelombang ini tuh memancar tanpa menggunakan media rambat. Nah, untuk bentuk dari gelombang elektromagnetik sendiri itu ada di gambar di PPT. Dari gambar itu kita dapat lihat bahwa medan listrik E selalu tegak lurus terhadap medan magnet B dan juga arah lintasan. Nah, gelombang elektromagnetik ini tidak membawa massa, namun membawa energi. Energi yang dibawa itu sebanding dengan besar frekuensi gelombang. Oke, jadi gimana sih penemuan gelombang elektromagnetik ini sebenarnya? Nah, pada awalnya peneliti bernama James Clerk Maxwell dia ingin membuktikan suatu teori tentang lawan dari hukum Faraday. Jadi, ketika hukum Faraday menyatakan perubahan flux magnet akan menghasilkan suatu medan listrik. Nah, dari pernyataan tersebut, Maxwell itu bertanya-tanya, mengapa tidak sebaliknya? Mengapa perubahan flux listrik tidak menghasilkan magnet? Nah, pada saat itu Maxwell ingin membuktikan bahwa perubahan flux listrik itu juga dapat menghasilkan medan magnet. Nah, inilah awal mulanya dari ditemukannya teori tentang gelombang elektromagnetik. Oke, kita akan membahas lebih dalam mengenai gelombang elektromagnetik. Nah, sebelum itu kita akan membahas mengenai perpindahan arus dan bentuk umum dari hukum Ampere. Lalu gimana sih perpindahan arusnya? Nah, di sini sebenarnya untuk perpindahan arus kita bisa mempertimbangkan pengisian kapasitor. Nah, itu bisa dilihat pada gambar. Ketika arus konduksi hadir, maka muatan plat positif berubah, tetapi tidak ada celah antara plat karena tidak ada pembawa muatan. Dari sini kita dapat menghubungkan dengan hukum Biot-Savart, yaitu ketika ada kawat konduktor yang sangat panjang, kemudian dialiri sebuah listrik, maka akan timbul sebuah putaran atau sirkulasi medan magnet di sekitar kawat konduktor. Dalam hal ini digambar dinyatakan dengan lintasan P yang memisahkan antara permukaan 1 dan juga permukaan 2. Sebelum itu dari hukum Biot-Savart kita mengetahui bahwa medan magnet untuk kawat yang panjang itu besarnya sama dengan μ0I per 2πr. Nah, untuk kasus ini besar integral ds sama dengan 2πr, sehingga 2πr-nya bisa kita hilangkan. Maka, hukum Ampere menyatakan integral B dikali ds di sekitar jalur ini harus sama dengan μ0I. Sehingga kita mendapatkan persamaan yaitu integral tertutup dari B dikali ds sama dengan μ0I. Untuk perpindahan arus, ketika tidak ada arus konduksi yang melalui S2, maka keadaan ini disebut dengan situasi kontradiksi yang muncul karena terputusnya arus. Sehingga arus perpindahan itu merupakan hasil kali dari permitivitas udara dikali dengan perubahan flux listrik per perubahan waktu, sehingga didapatkan persamaan bahwa ID sama dengan epsilon 0 dikali dVE per dt. Nah, persamaan ini merupakan persamaan universal, sehingga tidak peduli permukaan mana yang dibatasi oleh lintasan P, baik itu arus konduksi atau arus perpindahan yang melewatinya. Karena kita sudah mendapat ID, maka kita dapat mengungkapkan hukum Ampere-Maxwell, yaitu integral B ds sama dengan μ0
I plus ID sama dengan mu 0I plus mu 0 epsilon 0 dVe per dt. Lalu apabila garis medan listrik di antara plat menciptakan flux listrik melalui permukaan es, maka kita dapat definisikan bahwa perubahan flux listrik sama dengan EA, sama dengan Q per epsilon 0. Sehingga kita dapat nilai perubahan arus yang melewati S adalah ID sama dengan epsilon 0 dVe per dt, itu diganti dengan dQ per dt. Dari pengembangan yang dilakukan oleh Maxwell, ia menetapkan 4 persamaan yang dijadikan sebagai dasar semua kelistrikan. Jadi, semua kasus kelistrikan itu didasarkan pada 4 persamaan ini, yaitu yang pertama adalah hukum Gauss yang menyatakan bahwa flux listrik total yang melalui setiap permukaan tertutup sama dengan muatan bersih dibagi dengan epsilon 0. Dan yang kedua adalah hukum Gauss kemagnetan, yaitu yang menyatakan tentang flux magnet yang melalui permukaan tertutup itu sama dengan 0. Kemudian yang ketiga adalah hukum Faraday yang menyatakan bahwa perubahan flux magnet itu akan menghasilkan sebuah medan listrik. Nah, yang terakhir ada hukum Ampere-Maxwell yang tadi kita telah bahas, yaitu merupakan lawan dari hukum Faraday yang menyatakan bahwa perubahan flux listrik itu dapat menciptakan sebuah medan magnet. Setelah medan listrik dan medan magnet diketahui di beberapa titik di ruang angkasa, maka gaya yang bekerja pada partikel muatan Q dapat dihitung dari versi listrik dan magnet dan partikel dalam model medan. Nah, untuk persamaannya adalah sebagai berikut. F sama dengan QE plus QV cross B. Nah, hubungan ini disebut dengan hukum gaya Lorentz. Maka persamaan Maxwell bersama dengan hukum ini secara lengkap menjelaskan semua interaksi elektromagnetik klasik dalam ruang hampa. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai bidang gelombang elektromagnetik. Nah, untuk menunjukkan adanya gelombang elektromagnetik, Maxwell menggunakan konsep-konsep fisika terdahulu. Seperti 4 konsep utama tadi, Maxwell kali ini menggunakan persamaan Faraday, yaitu integral E ds sama dengan min d Vb per dt. Nah, dari persamaan ini kita ketahui bahwa integral E ds yang mengelilingi persegi dalam arah berlawanan jarum jam itu akan menghasilkan sisi atas dan sisi bawah bernilai 0. Sedangkan sisi kanan dan sisi kiri ia memiliki nilai. Setelah kita tinjau pada gambar, ternyata sisi atas dan sisi bawah ini merupakan perubahan flux magnet. Nah, dari sini kita dapat hubungkan dengan hukum Gauss kemagnetan yang menyatakan bahwa flux magnet yang melalui permukaan tertutup itu sama dengan 0. Dari sini maka didapatkan persamaan medan magnet B pada arah Z untuk X konstan itu sama dengan L dx do B ber dt. Variasi spesial di medan magnet B memunculkan medan listrik E yang bervariasi dengan waktu pada arah sumbu Y. Maka dari persamaan tadi kita dapatkan persamaan baru, yaitu do E per dx sama dengan min do B per do T. Karena sudah mendapatkan persamaan baru dari hukum Faraday yang didasarkan pada perubahan flux magnet, maka selanjutnya Maxwell menggunakan persamaan Ampere-Maxwell yang didasarkan pada perubahan flux listrik, yaitu integral BdS sama dengan mu 0I plus mu 0 epsilon 0 VE per dt. Maka dari integral EdS yang mengelilingi persegi dalam arah berlawanan arah jarum jam, itu menghasilkan persamaan seperti ini. Sehingga didapatkan persamaan medan listrik E pada arah Y, yaitu adalah L dx dE do E per do T. Dari persamaan Ampere-Maxwell menghasilkan persamaan baru, yaitu do B per do X sama dengan min mu 0 epsilon 0 do E per do T. Dari kedua persamaan baru tadi, kita ambil turunan terhadap waktu. Nah, maka kita dapatkan persamaan baru, persamaan medan listrik E, yaitu do kuadrat E per do X kuadrat sama dengan mu 0 epsilon 0 do kuadrat E per dt.
Dan untuk persamaan do B per do X sama dengan mu 0 epsilon 0 do E per do T, didapatkan persamaan medan magnet B do kuadrat B per do X kuadrat sama dengan mu 0 epsilon 0 do kuadrat B per do T. Maka dari sini Maxwell telah mendapatkan dua persamaan baru, yaitu do kuadrat E per do X kuadrat sama dengan mu 0 epsilon 0 do kuadrat E do T kuadrat, dan juga do kuadrat B per do X kuadrat sama dengan mu 0 epsilon 0 do kuadrat B per do T kuadrat. Maka kita dapatkan persamaan umum untuk kedua persamaan ini, yaitu do kuadrat Y per do X kuadrat sama dengan 1 per V kuadrat do kuadrat Y per do T kuadrat. Maka 1 per V kuadrat itu sama dengan mu 0 epsilon 0. Maka dari sini kita akan mendapatkan persamaan kelajuan gelombang elektromagnetik. Karena kecepatan ini persis sama dengan kecepatan cahaya di ruang hampa, maka V diganti dengan C. Sehingga didapatkan C sama dengan 1 per akar mu 0 epsilon 0, dengan mu 0 merupakan permeabilitas ruang hampa dan epsilon 0 merupakan permitivitas ruang hampa. Sehingga kita masukkan nilai mu 0 sama dengan 4pi kali 10 pangkat min 7, dan nilai dari epsilon 0 sama dengan 8,85419 kali 10 pangkat min 12, itu menghasilkan 2,99792 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, jika dibulatkan maka akan menghasilkan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ternyata persamaan ini sama dengan persamaan cahaya, kecepatan cahaya yang pada saat itu telah ditemukan. Maka Maxwell menyimpulkan bahwa gelombang cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Sehingga dari sini kita mendapatkan persamaan gelombang, yaitu dapat kita tuliskan untuk yang E adalah E max cos Kx min omega T, dan yang B adalah B max cos Kx min omega T. Sehingga nilai lambda sama dengan C per F. Dengan C kita ganti dengan kecepatan yang telah kita temukan, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon dibagi dengan frekuensi. Namun hingga akhir hidupnya, James Clerk Maxwell ini hanya membuat suatu teori saja. Jadi dia mengungkapkan teori matematis tentang penemuan gelombang elektromagnetis. Tapi James Clerk Maxwell ini tidak melakukan percobaan pembuktian mengenai adanya gelombang elektromagnetik. Dan pada saat itu peneliti bernama Heinrich Rudolf Hertz, dia melakukan penelitian lebih lanjut mengenai teori tentang persamaan Maxwell. Dan pada saat itu, Hertz ini melakukan sebuah eksperimen di mana ia membuat sebuah transmitter berupa 2 buah bola kecil yang dihubungkan dengan koil induksi yang memberikan medan listrik, dan membuat sebuah receiver yang tidak dialiri listrik sama sekali. Nah, pada saat ketika transmitter ini disambungkan dengan listrik berkekuatan 3 kali 10 pangkat 6 volt per meter, maka transmitter ini mengeluarkan percikan api. Lalu Hertz ini mendeteksi ternyata percikan api ini karena adanya ionisasi molekul yang ditumpuk elektron yang berenergi tinggi. Kemudian Hertz juga melihat bahwa di receiver ini yang tidak dialiri listrik sama sekali, ternyata juga ada sebuah percikan api di situ. Sehingga Hertz menyimpulkan bahwa ada gelombang yang merambat dari transmitter menuju ke receiver. Nah, dari sinilah Hertz mulai mengerti bahwa ternyata gelombang yang merambat ini adalah gelombang elektromagnetik. Dari sini Hertz menemukan bahwa saat frekuensi receiver diset sama dengan frekuensi transmitter, maka diamati ada percikan api atau gelombang elektromagnetik tadi di receiver karena induksi dari transmitter. Terus Hertz juga membuktikan bahwa
Gelombang elektromagnetik ini dapat mengalami pemantulan, pembiasan, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Hertz juga menunjukkan laju gelombang elektromagnetik ini sama dengan 3 kali 10⁸ meter per sekon. Ternyata kelajuan gelombang elektromagnetik yang dihitung Hertz itu ternyata sama dengan apa yang sudah diteorikan oleh Maxwell. Jadi pembuktian Hertz ini berhasil untuk membuktikan teori-teori yang sudah direncanakan Maxwell tadi. Sehingga Hertz telah berhasil menemukan bahwa gelombang yang merambat dari transmitter ke receiver tadi adalah gelombang elektromagnetik. Nah, untuk bentuk dari gelombang elektromagnetik sendiri itu dapat dilihat pada gambar di PPT. Nah, dan di sini Hertz juga tahu bahwa gelombang elektromagnetik ini terdiri dari medan listrik dan medan magnet, di mana medan listrik E merambat ke arah Y dan medan magnet B merambat ke arah Z. Dari gambar di samping juga diketahui bahwa medan listrik E itu selalu tegak lurus terhadap medan magnet B dan arah lintasan. Dan saat medan listrik dan medan magnet dibatasi untuk menjadi sejajar dengan sepasang sumbu tegak lurus, maka itulah yang dinamakan dengan gelombang terpolarisasi linier. Dari sini kita juga mendapat sebuah istilah-istilah baru, yaitu kumpulan gelombang yang memiliki permukaan sefase itu disebut sebagai gelombang bidang, dan sumber gelombang yang memancarkan gelombang ke segala arah itu disebut dengan gelombang spherics. Oke, jadi ini adalah tambahan dari teori matematis Maxwell tadi. Karena tadi kita sudah mendapatkan persamaan gelombang, yaitu E adalah E max cos Kx min omega T dan B sama dengan B max cos Kx min omega T, kita dapat diferensialkan dan kita substitusikan ke persamaan do E per do X sama dengan min do B per do T. Nah, dari sini kita mendapatkan bahwa ternyata E per B itu sama dengan C. Nah, artinya adalah perbandingan besarnya medan listrik dengan besarnya medan magnet dalam gelombang elektromagnetik itu sama dengan kecepatan cahaya di setiap saat. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai energi yang dibawa oleh gelombang elektromagnetik. Nah, pada gambar yang telah tertera di PPT itu merupakan gambar dari gelombang elektromagnetik yang disimbolkan dalam bentuk vektor, di mana jumlah energi yang ditransfer oleh gelombang elektromagnetik itu dilambangkan sebagai TER, dan laju transfer energi oleh gelombang elektromagnetik dijelaskan dengan vektor S atau disebut dengan vektor Poynting, yang mana ditentukan oleh ekspresi S sama dengan 1 per mu 0 E cross B, dengan S mewakili daya persatuan luas. Sedangkan untuk menyatakan nilai besaran S digunakan persamaan S sama dengan EB per mu 0. Dengan B sama dengan E per C, maka besaran S dapat dinyatakan dengan dua bentuk, yaitu pertama dengan kelistrikan, yaitu E kuadrat per mu 0 C, dan dengan magnet sama dengan CB kuadrat per mu 0. Oke, kita tahu bahwa setiap gelombang pasti memiliki nilai intensitas. Nah, oleh karena itu, persamaan daya persatuan rata-rata atau intensitas gelombang elektromagnetik kita dapat nyatakan dengan I sama dengan S average sama dengan E max B max per 2 mu 0 sama dengan E kuadrat max per 2 mu 0 C sama dengan CB kuadrat max per 2 mu 0. Nah, di sini ada dua, kita juga dapat nyatakan dengan dua bentuk, yaitu E kuadrat max per 2 mu 0 C dalam bentuk listrik dan juga CB kuadrat max per 2 mu 0 dalam bentuk magnet. Karena nilai C sama dengan 1 per akar mu 0 epsilon 0, maka didapatkan persamaan untuk menghitung rapat energi listrik dan magnet sesaat, yaitu U sama dengan UE plus UB, dimana kita juga dapat menyatakannya dengan dua bentuk. Yang pertama dalam listrik yaitu epsilon 0 E kuadrat, dan dalam bentuk magnet yaitu B kuadrat per mu 0. Maka didapatkan persamaan jumlah energi listrik dan magnet sesaat, yaitu U average sama dengan epsilon 0 E kuadrat average. Yaitu kita dapat nyatakan lagi menjadi dua bentuk. Yang pertama dalam listrik yaitu sama dengan setengah epsilon E kuadrat max, dan yang kedua dalam bentuk magnet sama dengan B kuadrat max per 2 mu 0. Oke, untuk subbab selanjutnya kita akan membahas mengenai momentum dan radiasi tekanan.
Gelombang elektromagnetik dapat mengalirkan energi dan momentum linear, yaitu ketika momentum diserap sebagian oleh permukaan, maka tekanan akan diberikan pada permukaan tersebut. Permukaan adalah momentum tanpa isolasi. Jika gelombang elektromagnetik datang tegak lurus dengan energi yang ditransfer atau TER, maka besar momentum yang dibawa adalah P sama dengan TER per C. Sedangkan tekanan P pada permukaan didefinisikan sebagai gaya persatuan ruas atau F per A. Kombinasi dengan hukum Newton 2, maka besar tekanan yang dikenakan pada permukaan adalah 1 per C dTER per dt per A. Selanjutnya, untuk tekanan P pada permukaan yang menyerap sempurna, maka P sama dengan S per C. Jika permukaannya adalah reflektor sempurna seperti kaca, maka momentum yang ditransfer dan dipantulkan adalah P sama dengan 2 TER per C, dan tekanan yang dikenakan pada permukaan adalah P sama dengan 2S per C. Kemudian, sebab selanjutnya kita akan membahas mengenai produksi gelombang elektromagnetik oleh antena. Penghasil gelombang elektromagnetik seperti pada gambar dinamakan half wave antena atau dua batang konduktor yang dihubungkan tegangan AC. Nah, prinsip ini tuh sama seperti osilator LC. Ketika prinsip ini sama dengan osilator, maka osilator memaksa muatan untuk bergerak osilasi atau bolak-balik. Dan saat arah arus ke atas, maka nilai E dan B memiliki beda fase 90 derajat seperti pada gambar. Nah, pada gambar kita dapat tahu bahwa E dan B adalah tegak lurus. Maka arus listrik pada medan magnet yang tegak lurus dengan medan listrik akan menghasilkan gelombang elektromagnetik yang merambat keluar arah radial. Sehingga saat antena tegak lurus garis listrik, maka nilai medan magnet 0 di semua titik. Untuk intensitas gelombang elektromagnetik sebagai fungsi sudut angular seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping, bernilai 0 di sepanjang batang. Namun, jika intensitas radiasi bervariasi nilainya, maka nilainya adalah sin kuadrat theta per R kuadrat, dengan theta diukur dari sumbu antena. Maka di sini kita mendapat poin penting di mana daya yang dipancarkan bernilai 0 di sepanjang sumbu antena ketika intensitas dan daya maksimum tegak lurus terhadap antena dan melewati titik tengah batang. Dan yang kedua ada daya yang dipancarkan bernilai maksimum di sepanjang sumbu antena ketika intensitas dan daya maksimum sejajar terhadap antena. Selanjutnya kita akan membahas mengenai spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, seperti yang tertera pada gambar, kita tahu bahwa gelombang elektromagnetik ini tersebar dalam rentang frekuensi dan panjang gelombang yang berbeda-beda. Nah, di antaranya ada yang pertama ada gelombang radio dengan panjang gelombang sekitar 10⁴ sampai 0,1 meter. Ini dihasilkan oleh osilator LC yang biasa digunakan untuk komunikasi radio dan TV. Kemudian ada gelombang mikro dengan panjang gelombang 0,3 sampai 10⁻⁴ meter dihasilkan oleh peralatan elektronik, biasanya untuk sistem radar dan sifat molekuler atau atomik. Dan yang ketiga ada gelombang inframerah dengan panjang gelombang 10⁻⁻³ sampai 10⁻⁷ meter. Ini dihasilkan oleh benda pada suatu ruang dan molekul. Biasanya digunakan untuk terapi fisik, fotografi IR, dan spektroskop vibrasi. Kemudian yang keempat ada cahaya tampak, itu cahaya yang bisa dilihat dengan mata. Itu memiliki panjang gelombang 7 kali 10⁻⁷ sampai 4 kali 10⁻⁷ meter, dihasilkan oleh penataan elektron dalam atom dan molekul. Untuk penglihatan mata sensitif biasanya memiliki panjang gelombang sekitar 5,5 kali 10⁻⁷ meter. Selanjutnya ada gelombang ultraviolet dengan panjang gelombang sekitar 4 kali 10⁻⁷ sampai dengan 6 kali 10⁻⁻ meter dan dihasilkan oleh matahari. Jadi gelombang ultraviolet ini merupakan salah satu penyebab kebakaran kulit atau sunburn. UV bisa diserap oleh sunscreen solar protection factor atau SPF yang biasa kita sebut dengan sunblock, dan juga UV bisa diserap oleh ozon sehingga menyebabkan stratosfer jadi hangat. Selanjutnya ada sinar X dengan panjang gelombang sekitar 10⁻⁻⁸ sampai dengan 10⁻⁻12 meter dan dihasilkan karena penghentian elektron berenergi tinggi pada penembakan logam
dan biasa digunakan untuk diagnosis penyakit, pengobatan kanker, dan studi struktur kristal. Nah, kita harus berhati-hati dengan sinar X ini karena bisa merusak. Selanjutnya ada sinar gamma dengan panjang gelombang sekitar 10⁻10 sampai dengan 10⁻14 meter yang dihasilkan oleh inti radioaktif dan reaksi inti, dan bisa juga dihasilkan oleh pancaran dari sinar kosmik. Kita harus sangat berhati-hati dengan sinar gamma karena dapat menembus material secara dalam dan merusaknya. Yang terakhir kita akan membahas mengenai aplikasi dari gelombang elektromagnetik. Jadi aplikasi gelombang elektromagnetik ini sebenarnya sangat luas dan banyak sekali. Namun saya akan mengambil salah satu contoh, yaitu adalah pancaran ponsel dan sumber radiasi. Jadi saya akan membahas mengenai cara kerja ponsel dan sumber radiasi. Pada dasarnya, handphone atau ponsel merupakan sebuah alat memancar radio yang memancarkan gelombang radio. Nah, gelombang radio inilah yang disebut dengan gelombang elektromagnetik. Saat ponsel dihidupkan, dia memancarkan gelombang ke sekitar untuk mencari menara pemancar terdekat sesuai dengan provider yang digunakan. Di sini terjadi komunikasi dua arah antara ponsel itu sendiri dengan menara pemancar provider. Semakin kuat gelombang yang dipancarkan menara, maka semakin ringan juga ponsel untuk menjaga koneksinya. Demikian juga sebaliknya. Itu sebabnya saat ponsel berada di lokasi yang susah sinyal, maka baterai ponsel tersebut akan cepat terkuras habis, karena pada saat itu ponsel dipaksa untuk terus terhubung dengan jaringan atau sinyal dengan kuat, sehingga ponsel harus menggunakan daya lebih besar agar gelombang yang dipancarkan juga lebih luas dan lebih gampang untuk terhubung ke jaringan. Saat ponsel kita digunakan baik berupa panggilan atau video atau pengiriman teks, itu ponsel memancarkan gelombang radio yang kemudian tersambung dengan gelombang yang dipancarkan oleh menara. Dari menara tersebut tersambung ke switch office atau operator, dan dari operator diteruskan ke menara pemancar terdekat dengan nomor tujuan. Saat koneksi tersebut terjadi, bagian pemancar atau penerima sinyal di dalam ponsel memancarkan gelombang radio atau radiasi yang memancar ke segala arah. Nah, dari sini kita dapat lihat pada gambar. Nah, di situ ada urutannya. Jadi dari HP pertama dia mengeluarkan sinyal, kemudian diterima oleh menara pemancar, kemudian masuk ke switch office atau operator, dan dari operator ini disambungkan ke menara pemancar yang kita hubungi. Jadi, nah akhirnya menara pemancar yang sana memberikan sinyal ke ponsel yang kita tuju, sehingga itulah terjadi sebuah interaksi. Hey yo, listener, no matter what they say, no matter what they do, we go into resonance. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.